Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Berkendara dengan kecepatan tinggi, 2 motor bertabrakan di Kabupaten Kerom. 2 tewas di lokasi. Manfaatkan kelengahan penjaga lapas, 3 narapidana KKB kabur dari lapas Nabire. Komplotan pencuri kios di Kerom diringkus polisi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Trans Papua, Kabupaten Kerom pada hari Sabtu. 2 pengendara sepeda motor tewas seketika di tempat dan 1 orang terluka. Anton Wijaya, salah satu saksi di lokasi kejadian, mengatakan kecelakaan terjadi ketika 2 pengendara sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Kedua kendaraan melambung mobil di depannya sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Kendaraan kedua ini berlawanan arah? Iya, berlawanan. Menurut kesaksian Om, seperti apa? Mereka sambil apa? Yang satu di tengah, yang satu di tengah. Oh, sama-sama di tengah ya? Kalau menurut Om itu kecepatannya kira-kira? Waduh, kencang sekali. Kencang ya? Ya. Sama-sama kencang atau? Sama kencang, karena pas mereka tabrakan dia. Bentar ya. Woi, maju! Sampai sok itu patah-patah semua. Untuk kedua pengendara apakah menggunakan mobil? Kalau yang bonceng tidak. Satlantas Polres Kerom mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi 3 korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kerom. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Satuan Lantas Polres Kerom. 2 sepeda motor yang ringsek langsung dievakuasi ke kantor polisi. Polisi mengimbau pengendara waspada saat berkendara karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polda Papua Tengah sedang memburu 3 narapidana kelompok kriminal bersenjata yang melarikan diri dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen, Salam Telenggen, dan Yomison Murib. 3 narapidana itu kabur menggunakan tangga yang berada di bagian dapur lapas. Mereka memanfaatkan lengahnya penjagaan di dalam lapas. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare, menduga kaburnya ketiga narapidana tersebut akibat lemahnya sistem pengamanan di lapas. Ia menyebutkan pos jaga kosong tanpa petugas dan pintu sel tidak terkunci, serta 3 kamera pengintai tidak berfungsi. Ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek, KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Dari 3 orang ini mereka semuanya ini terkait dengan kasus pembunuhan. Ini mereka bagian dari kelompok KKB yang proses atau sedang menjalani hukuman. Ketiga narapidana ini terlibat kasus percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Mereka tercatat sebagai anggota KKB Puncak dan kerap melakukan aksi teror bersenjata. Kapolda memastikan terus mengejar 3 narapidana itu dan terus melakukan penyelidikan apakah ada kelalaian penjaga lapas saat ketiga pelaku kabur. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.
Polisi meringkus 7 orang spesialis pencuri minimarket di Kabupaten Kerom pada hari Sabtu. Komplotan ini bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku mendatangi kios dengan berpura-pura berbelanja. Salah seorang bertugas mengalihkan perhatian petugas toko dan yang lainnya beraksi mengambil barang. Para pelaku ini beraksi di 2 wilayah, yaitu di Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. Mereka akhirnya tertangkap setelah polisi menerima banyak laporan dari korban. Terkait dengan pencurian di kios, itu pelaku-pelakunya sudah diamankan oleh Polres Kerom, yang mana berawal dari adanya laporan dari pemilik salah satu kios, kemudian dikembangkan dan semuanya sudah diamankan. Saat ini para pelaku sudah diamankan di rutan Polres Kerom. Untuk modus, para pelaku ini membagi tugas, ada yang berpura-pura untuk membeli barang, seakan-akan membeli barang, dan teman lainnya ada yang beraksi untuk mengamankan atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Aksinya mereka, sebagaimana dari hasil penyelidikan, mereka sudah pernah beraksi di wilayah Kota Jayapura, di Koya maupun di Kabupaten Kerom ini. Ketujuh pencuri itu dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polres Mimika meringkus 4 pencuri kendaraan bermotor dan 6 orang penadah, serta menyita 31 kendaraan hasil curian. Para pencuri sepeda motor ini beraksi di kota Timika. Mereka mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat. Jika tidak cocok, pelaku mendorong sepeda motor dengan bantuan rekan-rekannya. Kepada polisi, mereka mengaku beraksi sekitar pukul 2 hingga 5 dini hari ketika korban sedang tertidur lelap. Mereka beraksi sejak tahun lalu dan berhasil menggasak puluhan sepeda motor. Motor hasil curian mereka jual seharga 1 hingga 1,5 juta rupiah ke penadah. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Budiman mengatakan pihaknya menerima 21 laporan kehilangan dan sebagian motor curian dijual ke Pulau Tanimbar, Provinsi Maluku. Mulai pada tahun 2024 sampai dengan 2025 sekitar pukul 2 sampai dengan 5 dini hari, para pelaku ini beraksi, melakukan aksinya dengan modus yaitu dia melaksanakan mobile apabila ada kendaraan yang kira-kira ada kesempatan, maka mereka akan mendorong ke tempat yang aman. Kemudian setelah di tempat yang aman itu, yang bersangkutan mencoba dengan berbagai macam kunci, ya. Jadi bukan pakai kunci T, tapi menggunakan banyak kunci untuk dicoba. Nah, apabila tidak berhasil, maka akan didorong menggunakan kaki. Kemudian untuk kendaraan tersebut, yaitu dijual berdasarkan pesanan dengan harga rata-rata 1 juta sampai dengan 1,5 juta rupiah. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk kendaraan ini, barang bukti sebanyak 31 unit yang sudah diamankan. Itu ada sekitar 21 motor yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Para pencuri sepeda motor kini mendekam di Mapolres Mimika. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, sedangkan para penadah lebih lama lagi, 12 tahun penjara. Warga Mimika yang merasa kehilangan sepeda motor bisa datang ke Mapolres Mimika untuk mengambil kendaraan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR Manokwari pada hari Sabtu akhirnya berhasil menemukan 2 penumpang kapal yang mengalami kerusakan mesin di perairan Numfor. Kedua korban dalam keadaan selamat. Mereka langsung dievakuasi ke Manokwari, Papua Barat. Sebelumnya pada hari Kamis pekan lalu, 2 warga ini menggunakan perahu dari Numfor dengan tujuan Manokwari. Namun dalam perjalanan sekitar pukul 5 sore, perahu mereka mengalami kerusakan dan mesin mati. Akhirnya perahu terombang-ambing di tengah laut. Mengalami mati mesin di antara perairan
Nunfor dan Manokwari. Kejadian sekitar pukul 17:10. Adapun data kedua korban, yang pertama adalah Bapak Daud Marien dan yang kedua adalah Bapak Daud Korwa. Menindaklanjuti hal tersebut, kantor SAR Manokwari langsung menurunkan satu tim rescue menuju ke lokasi. Sekitar pukul 19:47, kedua korban berhasil ditemukan dan berhasil dievakuasi menuju ke dermaga terdekat. Selama operasi pencarian, tim SAR menghadapi kendala cuaca yang buruk serta arus laut yang cukup kuat. Hal tersebut yang membuat keluarga korban sempat khawatir. SAR Manokwari mengimbau warga yang bepergian menggunakan perahu tradisional agar waspada dan menyiapkan mesin yang memadai agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada pemiliknya bersamaan dengan tertangkapnya 4 pencuri sepeda motor dan para penadahnya. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Budiman menyerahkan langsung sepeda motor tersebut ke pemilik. 4 warga sengaja datang ke Mapolres Mimika dan mereka mengaku kehilangan sepeda motornya selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Kini mereka senang bisa mendapatkan kembali sepeda motor tersebut. Namun sebelum diserahkan, polisi mencocokkan surat-surat dengan sepeda motor dan mereka tidak dipungut biaya. Jadi pada hari ini saya akan menyerahkan kendaraan barang bukti kepada korban secara simbolis. Ini adalah wujud dari keseriusan kami Polres Mimika dalam mengungkap kasus khususnya curanmor di Timika yang meresahkan masyarakat. Kami berpesan kepada seluruh pelaku, ya, jangan coba-coba melakukan tindak kejahatan khususnya curanmor di Timika. Pasti akan kami tangkap dan kami kejar. Kapolres berjanji akan terus mengusut kasus pencurian sepeda motor yang marak di kota Timika. Namun ia meminta masyarakat waspada dan tidak lupa mengunci sepeda motor dan memarkirkannya di tempat yang aman. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Mumolin melaporkan. Kesemrawutan truk yang mengantre BBM di SPBU di Merauke saat ini sudah tidak terjadi. Polres Merauke telah menemukan cara jitu agar antrean truk di SPBU tidak menumpuk sehingga membuat kemacetan. Polres membuat jadwal truk yang antre di SPBU. Truk yang mengantre solar wajib antre hanya pada pukul 9 malam. Sejak kemarin, 7 Mei 2025, hari Rabu, kami melaksanakan sosialisasi kepada pengemudi truk dan pick-up yang melakukan parkir atau antrian BBM di SPBU. Kami mengimbau setelah pengisian BBM dapat kembali ke tempat masing-masing dan boleh kembali parkir di area sekitar SPBU pada jam 21.00 WIB. Nah, ini kami lakukan agar terciptanya bisa berjalan lancar dan juga mengurangi angka kecelakaan. Truk yang mengantre solar juga diimbau melengkapi surat kendaraan karena polisi akan rutin menggelar razia di sekitar SPBU. Antrean solar di SPBU kerap menjadi penyebab kemacetan karena solar langka beberapa bulan lalu. Banyaknya kendaraan truk juga membuat SPBU tidak mampu memenuhi permintaan yang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perdana di tahun ini, Papua Barat Daya melepas calon jemaah haji. 371 calon jemaah haji dilepas dari kota Sorong menuju embarkasi Makassar oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Para jemaah haji akan bergabung bersama ribuan jemaah lain di Makassar dan berangkat ke Tanah Suci pada 15 Mei mendatang. Itu kita sangat komitmen kita ke depan seperti itu. Untuk jangka panjang Sorong harus jadi embarkasi haji. Kita sudah komunikasi awal dengan pihak bandara, dengan pihak imigrasi,
bea cukai dan semua yang terpaut di sini. Nanti kita mulai dengan berbenah menuju Sorong di Bekasi. Setiap CJH menerima uang saku sebesar 2 juta rupiah. Ratusan jemaah haji itu diimbau waspada cuaca panas di Tanah Suci dan didoakan menjadi haji mabrur. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Banyaknya sapi di Merauke membuat kabupaten di sekitarnya memanfaatkan itu untuk kebutuhan kurban. Kabupaten tetangga telah mengirim surat permintaan hewan kurban sebanyak 60 ekor. Permintaan sapi ke Pemkab Merauke sudah sering dilakukan oleh kabupaten tetangga seperti Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Merauke, Marta Bayu mengatakan sapi yang akan dikirim wajib sehat. Kabupaten dalam hal ini Bapak Bupati Mapi sudah bermohon juga ke Bupati Merauke minta rekomendasi sejumlah 60 ekor sapi juga nanti akan didistribusikan ke Mapi. Dinas Peternakan Merauke juga tidak menentukan harga sapi yang dijual oleh peternak. Peternak diberi kebebasan menentukan harga sesuai harga pasaran tahun ini. Namun untuk kesehatan sapi, peternak diimbau berkoordinasi dengan Dinas Peternakan agar pembeli menerima sapi yang sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.